Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah kewirausahaan yang beranggotakan saya sendiri Anissa Febrianti dan teman-teman saya yang terdiri dari Desi Ivana Catherine, Hodijah, Veronica Yohana Keisha, dan Rini Damayanti. Izinkan kami di sini untuk mempresentasikan proposal program kreativitas mahasiswa kami yang berjudul Pembuatan Tote Bag atau Toba sebagai pelestarian lingkungan. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Tujuan kami membuat produk tote bag tersebut yaitu yang pertama, minimalisir penggunaan plastik. Bahwasanya perlu kita ketahui bersama, penggunaan plastik sekali pakai yang banyak digunakan saat ini merupakan salah satu sampah yang sulit terurai, yang dimana sampah tersebut membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk terurainya. Dari sampah tersebut, maka dapat merusak lingkungan. Yang kedua, memperoleh profit dari hasil penjualan, yang dimana profit tersebut diharap mampu untuk membiayai kehidupan kami. Yang ketiga, mengerti strategi pemasaran untuk meningkatkan kemampuan kami cara memasarkan produk dan menambah pengetahuan kami melalui media apa produk dapat mudah diterima oleh masyarakat. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan mengapa kelompok kami memilih produk tote bag sebagai produk kewirausahaan kami. Karena kantong belanja yang dapat digunakan kembali merupakan salah satu cara untuk melestarikan lingkungan, di mana biasanya kantong belanja tersebut terbuat dari kain, kanvas, dan bahan daur ulang lainnya, yang dimana kantong tersebut dapat digunakan berkali-kali sebagai pengganti plastik sekali pakai yang sulit terurai. Maka dari itu, kelompok kami ingin membuat sebuah produk yang bernama Toba, yang diharap mampu untuk minimalisir penggunaan plastik dan mampu membantu melestarikan lingkungan untuk kehidupan di masa depan yang lebih baik. Selanjutnya ada manfaat. Dengan membuat produk berupa kantong belanja yang dapat dipakai secara berkali-kali, diharapkan dapat menerapkan beberapa manfaat di dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah mengurangi limbah sampah yang biasa dipakai setiap kali. Adapun bisa menjadi peluang usaha baru bagi masyarakat. Next ada peluang pasar. Nah, dalam pembuatan tote bag ini ada 4 aspek dasar dalam pembuatannya. Di antaranya yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman. Nah, jadi apa sih kekuatan yang ada dalam tote bag ini? Itu desain yang simpel dan unik. Yang kedua adalah produk yang ramah lingkungan karena dibuat menggunakan bahan dari kanvas. Yang ketiga adalah menggunakan produk yang dapat mengurangi bahan limbah sampah plastik. Jadi selain ada kelebihan, pasti akan ada kekurangan. Salah satu kekurangannya adalah karena tote bag ini terbuat dari bahan kanvas, oleh karena itu sangat tidak dianjurkan dipakai pada saat musim hujan. Lalu terdapat peluang. Adanya penggunaan media sosial pada penjualan tote bag ini menjadikan minat konsumen untuk membeli produk itu akan meningkat dan lebih dapat memperluas jangkauan. Yang kedua itu memperluas pasar pangsa, di mana sesuai dengan target konsumen dan kalangan peminat. Yang ketiga itu masyarakat Indonesia sangat konsumtif terhadap produk yang baru serta unik dan menarik. Ini juga dapat mengurangi dan membantu di mana meminimalisir sampah yang berasal dari plastik. Selanjutnya adalah ancaman. Apa sih ancaman yang akan tote bag hadapi? Salah satu ancaman yang ada pada produk ini adalah memiliki beberapa saingan sehingga produk ini banyak ditemukan di pasaran. Selanjutnya, analisis biaya dan pendapatan usaha. Dalam slide tersebut terdapat 2 tabel. Yang pertama ada jenis perlengkapan, antara lain ada mesin jahit dengan volumenya 1 buah, kemudian harga satuannya 3.500.000 sehingga totalnya menjadi 3.500.000. Yang kedua ada gunting kain dengan volumenya 2 buah, harga satuannya 15.000 sehingga totalnya menjadi 30.000. Yang ketiga ada meteran pita dengan volume 1 buah dan harga satuannya 10.000, kemudian totalnya menjadi 10.000. Kemudian yang keempat ada pisau cutter dengan volumenya 2 buah,
kemudian harga satuannya 10.000 sehingga totalnya menjadi 20.000. Selanjutnya yang kelima ada meja kerja dengan volumenya 1 buah dan harga satuannya 150.000 sehingga didapatkan totalnya 150.000. Yang keenam ada kursi kerja dengan volumenya 2 buah, harga satuannya 100.000 sehingga totalnya menjadi 200.000. Terakhir ada pistol lem dengan volumenya 1 buah, harga satuannya 200.000, totalnya menjadi 200.000. Sehingga untuk total keseluruhannya menjadi 3.930.000. Kemudian untuk tabel yang kedua ada bahan habis pakai. Antara lain pertama ada benang warna-warni dengan volumenya 20 gulung dan harga satuannya 5.000 sehingga totalnya menjadi 100.000. Kemudian yang kedua ada kain kanvas dengan volumenya 20 meter, kemudian harga satuannya 20.000 sehingga totalnya menjadi 400.000. Yang ketiga ada patch atau stiker dengan volumenya 200 buah, harga satuannya 5.000, kemudian totalnya menjadi 1 juta. Terakhir ada lem dengan volumenya 5 buah, harga satuannya 10.000 sehingga totalnya menjadi 50.000. Kemudian totalnya dijumlahkan menjadi 1.550.000. Kemudian slide selanjutnya kita perlu mencari A. Biaya produksi dengan rumus total biaya produksi sama dengan fixed cost ditambah variable cost, yang berarti biaya tetap ditambah biaya variabel. Kemudian dimasukkan angkanya 3.930.000 ditambah 1.550.000 sehingga total biaya produksinya didapatkan 5.480.000. Selanjutnya yang B ada penentuan harga pokok penjualan dengan rumus mencari HPP-nya yaitu sama dengan biaya produksi dibagi total produksi. Kemudian dimasukkan angkanya 5.480.000 dibagi total produksi yang ingin dibuat itu sebanyak 200 piece, kemudian didapatkan HPP-nya 27.400. Selanjutnya mencari analisis break even point atau BEP. Kemudian untuk rumus BEP per unit sama dengan FC dibagi price dikurang VC per unit. FC ini dimaksud sebagai fixed cost atau biaya tetap. Kemudian untuk price ini harga yang ingin kita jual. Kemudian untuk VC yaitu variable cost atau biaya variabel. Kemudian untuk unit adalah jumlah unit yang ingin diproduksi atau yang ingin dijual juga. Kemudian dimasukkan angkanya 3.930.000 dibagi untuk harganya 50.000 dikurangi biaya variabelnya 1.550.000 dibagi banyaknya unit sebanyak 200 piece, kemudian didapatkan BEP per unitnya sama dengan 930 unit. Selanjutnya yang keempat kita mencari analisis keuntungan per 3 bulan. Dengan rumus total penjualan selama 3 bulan dikurangi biaya produksi selama 3 bulan. Kemudian dimasukkan angkanya 10 juta dikurangi 5.480.000 sehingga didapatkan keuntungan per 3 bulannya sebanyak 4.520.000. Selanjutnya kita mencari analisis keuntungan selama 1 tahun atau per tahun dengan rumus keuntungan 3 bulan dikali 4. Untuk 4 ini didapatkan dari karena 1 tahun terdapat 12 bulan dan kita dibagi per 3 bulan sehingga didapatkan 4. Kemudian dimasukkan angkanya keuntungan per 3 bulannya yaitu 4.520.000 dikali 4 didapatkan hasil keuntungan per tahunnya 18.080.000. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aspek produksi. Aspek produksi ini ada 3 tahap. Yang pertama tahap perencanaan. Pada tahap ini, kami akan melakukan survei pasar yang bertujuan untuk mengetahui kondisi pasar dan minat yang dimiliki konsumen. Yang kedua, tahap persiapan. Di tahap ini, kami melakukan persiapan-persiapan yang akan kami butuhkan, seperti menentukan dan menyediakan tempat produksi dan pemasaran, serta mempersiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan selama proses produksi. Yang ketiga, tahap pengadaan produk. Pada tahap ini, kami akan memproduksi sampel-sampel produk terlebih dahulu dan mencoba memasarkannya. Untuk ini, kami akan mempelajari respon konsumen terhadap produk kami dan sampel tersebut akan menjadi titik awal kami berinovasi lebih lanjut.
Selanjutnya tahap produksi. Alatnya itu ada mesin jahit, gunting kain, meteran pita, pisau cutter, meja dan kursi kerja, dan yang terakhir adalah pistol lem. Dan untuk bahannya ada benang warna-warni, kain kanvas, patch, dan juga lem. Cara pembuatannya yang pertama, potong kain masing-masing kain dengan ukuran 30 x 40 cm. Kemudian, jahit badan tas dengan awal mula membentuk persegi 4. Dan satukan persegi 4 yang telah dijahit saling bertolak belakang. Kemudian, sambungkan setiap ujung bawah bahan lipat tas sehingga bukanya bertemu dengan sudut 90 derajat. Tapi bagian bawah dan sudut jahitannya bertempur satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, membuat tali gantungan untuk tas. Yang pertama kita lakukan adalah membentuk panjang dan lebar gantungan untuk tas. Lalu gunakan mesin jahit untuk membuat jahitan lurus sepanjang ujung bahan yang akan digunakan sebagai gantungannya. Tahap terakhir adalah kita memberikan hiasan pada tote bag, yaitu menempelkan patch pada bagian tas sebagai pembeda bagian depan dan bagian belakang tas. Cara mengemas produk. Pada tahap pengemasan sebelum kami jual, kami gosok terlebih dahulu dan kami beri plastik yang menggambarkan identitas produk kami. Selanjutnya, cara pemasaran. Yang pertama, kita akan melakukan melalui media sosial. Di media sosial ini, kita akan melakukan promosi di Facebook, Instagram, dan lainnya. Yang kedua, melalui brosur. Kami akan menyebarkan brosur yang berupa katalog kecil untuk memasarkan produk kami. Yang ketiga, membuat toko online, yang dimana saat ini peminat belanja toko online sangat meningkat. Dan yang terakhir, kita akan memasarkan secara langsung, seperti saat pada Car Free Day. Terakhir ada pasca produksi. Tahap akhir yang akan kami lakukan adalah tahap pelaporan, yang mencantumkan segala kegiatan kami, mulai dari tahap pasca produksi hingga tahap pemasaran yang berada di rentang waktu tertentu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil yang dicapai dan cara pengembangan usaha untuk produk Toba atau tote bag. Produk Toba ini merupakan produk yang memiliki profit menjanjikan dengan menggunakan kain kanvas sebagai bahan dasar. Selain itu, Toba mempunyai keunggulan dari sisi pengemasan yang inovatif dan kreatif desain, yang mampu menarik minat konsumen, serta dengan terciptanya produk Toba merupakan upaya kami juga untuk membantu meminimalisir penggunaan plastik yang ada di Indonesia. Beberapa keunggulan di atas adalah aspek-aspek yang menjamin keberlanjutan untuk usaha produk Toba atau tote bag. Lalu bagaimana cara yang kami lakukan untuk pengembangan usaha tote bag atau Toba ini? Dengan menambah varian produk baru dan memberikan customer pilihan untuk mengcustom tas sesuai dengan desain yang mereka inginkan. Sehingga dengan demikian makin tertarik untuk membelinya. Lalu, kesimpulan dari proposal atau presentasi yang kami buat tentang program kreatif mahasiswa untuk menghasilkan produk tote bag sebagai pelestarian lingkungan adalah untuk menjawab tantangan lingkungan yang semakin kompleks. Dan produk tote bag sebagai alternatif pengganti kantong plastik sangat potensial untuk dikembangkan dan dipasarkan. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya lanjutan untuk memperluas penyebaran produk tote bag dan memperkuat keberlanjutan produk dalam jangka panjang. Sehingga penggunaan kantong plastik yang ada di Indonesia dengan adanya produk Toba semakin berkurang. Sekian dari presentasi kami tentang proposal PMK kami tentang produk tote bag atau Toba dalam rangka pelestarian lingkungan. Kiranya bila ada salah-salah kata atau salah ucapan, kiranya mohon dimaafkan. Selebihnya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua.